Perang Iran versus Israel telah berlanjut hingga memasuki hari ke-7 pada Kamis 19 Juni 2025. Konsekuensi perang sendiri banyak menimbulkan kerugian besar. Selain infrastruktur juga jatuh korban. Rentetan serangan Iran hari ini terjadi di pagi menjelang siang di Tel Aviv. Puluhan rudal yang diluncurkan berhasil menembus pertahanan udara Israel, sehingga mampu menciptakan kehancuran di mana-mana. Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan kemarahannya setelah sebuah rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit di wilayah selatan Israel. Dia mengancam bahwa Iran akan membayar harga yang mahal atas serangan pada Kamis 9 Besa Juni tersebut. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharon Haskel menyebut serangan Iran terhadap rumah sakit itu sebagai disengaja dan kriminal. Hal ini disampaikannya setelah Iran kembali menembakkan rentetan rudalnya, termasuk rudal balistik, ke Israel. Iran baru saja menyerang rumah sakit Soroka di Beersheva dengan rudal balistik, bukan pangkalan militer. Sebuah rumah sakit. Ini adalah pusat medis utama untuk seluruh wilayah Negev di Israel. Disengaja, kriminal, sasaran sipil. Dunia harus bersuara. Tulis Sharon Haskel, Layanan Penyelamatan Israel. Mogen David Adom atau MDA mengatakan bahwa sedikitnya 32 orang terluka setelah serangan rudal terbaru Iran tersebut. Menurut seorang pejabat militer Israel, serangan Iran itu melibatkan puluhan rudal balistik. Selain rumah sakit, serangan rudal Iran di Israel juga menghantam lokasi strategis di kota Tel Aviv dan Beersheva. Dan dikabarkan Bursa Efek Tel Aviv termasuk di antara lokasi yang menjadi sasaran. Menurut Al Jazeera dan media regional lainnya, bursa saham Israel itu dilaporkan mengalami kerusakan besar. The Times of Israel melaporkan Iran meluncurkan sekitar 30 rudal balistik ke wilayah Israel pada Kamis pagi. Menurut penilaian militer Israel, serangan itu terjadi setelah Israel menggempur reaktor nuklir Arak di Iran. Serangan Iran telah menghancurkan banyak wilayah di Israel, termasuk di Tel Aviv. Pertahanan udara Israel tak berdaya menghadapi hujan rudal dari Iran. The Associated Press telah memberikan perincian lebih lanjut tentang kerusakan pada pusat medis Sorosha di Beersheva, fasilitas utama dengan lebih dari 1.000 tempat tidur yang melayani hampir 1 juta orang di Israel Selatan. Media Israel menayangkan gambar yang memperlihatkan jendela pecah dan asap hitam tebal mengepul dari lokasi tersebut. Rumah sakit mengonfirmasi beberapa bagian rusak dan ruang gawat darurat merawat orang-orang dengan luka ringan. Selain serangan ke Soroka, satu rudal Iran juga menghantam gedung tinggi dan beberapa blok perumahan di dekat Tel Aviv. Menurut Layanan Penyelamatan Mogen David Adom Israel, setidaknya 40 orang terluka dalam serangan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menghadapi tuduhan penghancuran sistem kesehatan Gaza secara sistematis, termasuk rumah sakitnya, telah bersumpah membuat Iran membayar harga penuh setelah serangan rudal terhadap satu rumah sakit Israel. Sementara itu, Kedutaan Besar Lituania di Israel tidak rusak ketika rudal Iran menghantam kawasan Ramat Gan di Tel Aviv. Menurut Kementerian Luar Negeri Lituania, dalam pembaruan terbarunya, militer Israel mengatakan jet tempurnya menyerang puluhan lokasi di seluruh Iran semalam. Termasuk reaktor nuklir air berat Arak militer mengklaim secara khusus menargetkan struktur segel inti reaktor yang merupakan komponen utama dalam produksi plutonium. Mereka juga mengklaim serangan itu mengenai apa yang disebutnya sebagai lokasi pengembangan senjata nuklir di Natanz dan sejumlah pabrik yang memproduksi komponen yang dibutuhkan untuk rudal balistik. Serangan rudal-rudal Iran memaksa evakuasi 3.800 orang di Israel. Israel mengatakan mereka telah mengevakuasi sekitar 3.800 warga dari berbagai daerah karena serangan rudal dan pesawat nirawak Iran sejak pekan lalu. Iran telah menembakkan lebih dari 400 rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak sejak 13 Juni. Menurut pernyataan kantor pers pemerintah Israel, serangan Iran mengakibatkan lebih dari 40 lokasi dampak yang dikonfirmasi. Menurut kantor tersebut, tanpa menyebutkan lokasi pastinya, militer Amerika Serikat telah memindahkan beberapa pesawat dan kapalnya dari beberapa pangkalan di Timur Tengah. Aset-aset militer itu dipindahkan karena khawatir menjadi target serangan Iran. Dua pejabat Amerika yang berbicara kepada Reuters mengungkap pemindahan aset-aset militer tersebut. Langkah tersebut diambil saat Presiden Donald Trump membuat dunia bertanya-tanya apakah Amerika Serikat akan bergabung dengan pengeboman Israel terhadap situs nuklir dan rudal Iran pada Rabu saat penduduk meninggalkan ibu kotanya pada hari ke-6
dalam serangan udara Zionis. Secara terpisah, kedutaan AS di Qatar mengeluarkan peringatan hari ini yang membatasi sementara personelnya untuk mengakses pangkalan udara Al-Udeid, instalasi militer AS terbesar di Timur Tengah yang terletak di gurun di luar Doha. Kedutaan memberitahu personel dan warga Amerika Serikat untuk meningkatkan kewaspadaan sebagai tindakan pencegahan dan mengingat permusuhan regional yang sedang berlangsung. Kedua pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pemindahan pesawat dan kapal merupakan bagian dari rencana untuk melindungi pasukan AS, tetapi menolak mengatakan berapa banyak yang telah dipindahkan dan kemana. Salah satu pejabat mengatakan pesawat yang tidak berada di tempat perlindungan yang diperkeras telah dipindahkan dari pangkalan Al-Udeid, dan kapal angkatan laut telah dipindahkan dari pelabuhan di Bahrain, tempat armada kelima militer berada. Reuters adalah yang pertama melaporkan minggu ini pergerakan sejumlah besar pesawat tanker ke Eropa dan aset militer lainnya ke Timur Tengah, termasuk pengerahan lebih banyak jet tempur. Sebuah kapal induk bertenaga nuklir yang awalnya beroperasi di perairan Indo-Pasifik juga menuju ke Timur Tengah. Israel melancarkan perang udara sejak Jumat pekan lalu setelah menyimpulkan Iran hampir mengembangkan senjata nuklir. Iran membantah sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir. Iran telah menyampaikan kepada Washington bahwa mereka akan menanggapi dengan tegas Amerika Serikat jika Washington terlibat langsung dalam kampanye militer Israel. Perwakilan Iran untuk PBB di Jenewa kemarin, Israel mengklaim telah menyerang lokasi pengembangan senjata nuklir Iran di Teheran. Militer Israel mengatakan jet tempurnya telah menyerang lebih dari 20 titik target di Teheran, termasuk di lokasi proyek pengembangan senjata nuklir. Menurut IDF, lokasi-lokasi yang menjadi target di ibu kota itu merupakan bagian dari upaya melawan secara luas. Mereka mengatakan penyerangan di lokasi pengembangan senjata nuklir Iran itu bertujuan untuk memperluas skala dan kecepatan tujuan pengayaan uraniumnya dalam mengembangkan senjata nuklir. Diketahui Israel terus membombardir wilayah Iran. Selain lokasi pengembangan nuklir, Israel juga mengklaim telah menghancurkan markas besar keamanan internal Iran. Angkatan Udara Israel saat ini menyerang target militer milik rezim Iran di Teheran, kata militer dalam sebuah pernyataan. Pada hari ke-6 perang Israel-Iran, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan jet angkatan udara telah menghancurkan markas besar keamanan internal Iran setelah militer mengumumkan akan menyerang target militer di Teheran. Adanya serangan terbaru dari Israel tersebut dibenarkan oleh Korps Garda Revolusi Iran. Korps tersebut menyatakan sistem pertahanan udara di Teheran sudah diaktifkan. Sementara itu, dilaporkan Al Jazeera, bunyi ledakan juga terdengar di beberapa kota Iran hari ini. Laporan reporter lapangan kantor berita Lebanon, Al-Mayadid, mengatakan serangan telah dilaporkan terjadi di ibu kota Teheran. Ledakan juga terdengar di dekat kota Karaj, sebelah barat Teheran. Koresponden tersebut menambahkan bahwa pertahanan udara Iran saat ini tengah mencegat target-target Israel di langit Karaj dan sekitarnya. Perang kedua negara ini paling intens hingga hari ke-7 dalam sejarah permusuhan kedua negara. Perang ini dikhawatirkan akan berkepanjangan.